Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak dan ibu, saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah bangunkan kita setelah mematikan kita sementara. Allah beri kesempatan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita diterima di sisinya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ahli keluarga dan seluruh sahabatnya serta seluruh pengikutnya, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah di atas jalannya, mendapatkan syafaat Rasul yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita sampai pembacaan hadis dari kumpulan hadis kitab Riyadhus Shalihin bab ke-16, memelihara sunnah dan adab-adabnya. Pada pertemuan yang lalu 5 Februari kita telah baca ayat-ayatnya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, dan pada pagi ini kita mulai membaca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'atum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, biarkanlah apa yang tidak saya jelaskan pada kalian, karena sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kalian ialah mereka terlalu banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka. Oleh karena itu, jika saya melarang kalian akan sesuatu, maka jauhilah itu, dan jika saya memerintah kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah sekadar kemampuan kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih Bukhari nomor 7288, Muslim nomor 1337. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini bisa kita ambil satu pelajaran, bahwasanya sesuatu yang tidak dikomentari oleh Rasul, sesuatu yang tidak ada keterangan apa-apa dari Rasul, maka pada prinsipnya adalah
hal yang tidak dilarang. Pada prinsipnya adalah hal yang tidak dilarang. Kita juga tidak bisa langsung menyampaikan diperintah, tapi derajat yang paling ringan tidak dilarang. Da'uni ma taraktukum, tinggalkan atau biarkanlah oleh kalian ma apa-apa taraktukum, yang aku tinggalkan kalian dalam keadaan itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan memberikan satu kewaspadaan akan hal yang dulu menjadikan umat-umat sebelum umat Muhammad ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah banyak tanya setelah dijelaskan oleh nabinya, oleh nabi mereka selisihi. Jadi banyak bertanya, tetapi setelah dijawab oleh para nabi mereka selisih itu keterangannya. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa khilafuhum ala anbiya'ihim. Dikaitkan penjelasannya seperti itu ya. Jadi banyak tanya, tetapi kemudian mereka menyelisihi nabi-nabi. Maka dalam penjelasannya hadis ini ada sababul wurud atau ada sebab munculnya hadis ya. Kalau terhadap hadis biasanya nyebutnya itu sababul wurud, tapi kalau kepada ayat sababun nuzul ya, sebab turunnya ayat. Ini sebab munculnya hadis, yaitu bahwa suatu ketika Nabi SAW berkhutbah dan beliau berkata, wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan kalian ibadah haji. Oleh karena itu lakukanlah ibadah haji. Lantas seorang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Beliau pun terdiam, sehingga laki tersebut mengatakannya berulang-ulang. Kemudian Rasulullah bersabda, seandainya saya berkata iya, pastinya menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Kemudian beliau bersabda hadis di atas, yaitu ini, biarkanlah apa yang saya tinggalkan untuk kalian dan selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, hadis ini bersesuaian dengan firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian, perintahkan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, maka lakukanlah, maka kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang Rasul larang kalian akan hal itu, fantahu, maka cegahlah, tinggalkan. Kemudian ada hadis ayat yang lain dan bersesuaian pula dengan akhir dari hadis ini, yaitu surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jemaah rahimakumullah, kelanjutan hadis tersebut di atas, setelah innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim, dilanjutkan fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, apabila aku larang kalian akan sesuatu, fajtanibuhu, maka hindari, tinggalkan. Wa idza amartukum bi syai'in, sebaliknya apabila aku perintahkan kalian akan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan perintah itu semampumu. Sering saya ungkapkan jamaah rahimakumullah, terkait dengan perintah ada ungkapan mastata'tum, tapi terkait dengan larangan ternyata Rasul menggunakan kata-kata yang tegas, fajtanibuhu,
bukan fastanibuhu mastata'tum. Ya, fastanibuhu, tinggalkan dia, bukan tinggalkan dia semampumu. Wallahu alam, di antara hikmahnya satu, sesuatu yang dilarang ternyata lebih sedikit daripada yang diperintahkan atau yang dibolehkan. Sesuatu yang dilarang ternyata lebih sedikit dibandingkan sesuatu yang diperintahkan atau dibolehkan. Kita ambil contoh adalah ibadah. Ibadah dalam arti ibadah mahdhah itu cuma sedikit. Ya kalau ibadah am jelas banyak sekali, karena ibadah am itu adalah segala tingkah laku kita ini itu masuk dalam ranah ibadah jika memang diniatkan sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah dalam arti yang mahdhah khusus, ada tata cara rincinya, itu enggak banyak. Ya rukun Islam itu yang utama. Salat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sabda Rasul. Atau kama qala. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Yang kemarin juga sudah kita bahas asbabul wurudnya itu apa gitu kan. Cukup beragam dalam periwayatannya itu. Kemudian saum ada kaifiyahnya. Kita kenal atau kita pelajari dalam kitab-kitab fikih dengan rincian seperti itu. Zakat demikian pula. Siapa yang diwajibkan, kemudian bagaimana pentasurufannya. Lalu haji, umroh sama. Ternyata ada rincian-rinciannya, ada tata caranya, ada panduan-panduannya, kaifiyahnya. Tilawatul Quran juga demikian. Ada kajian tajwidnya, ada kaidah-kaidah tajwidnya. Tapi secara umum kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri. Lalu bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita makan dan minum. Itu semuanya masuk dalam ranah ibadah, tapi tidak ada panduan secara khusus. Ya kecuali sifat-sifatnya ya secara umum ya. Sifat-sifat secara umum contohnya misalnya apa? Makan dimulai dengan bismillah. Ketika nasihat Rasul kepada anak kecil, yang sebenarnya itu juga panduan untuk umatnya kan secara umum. Ya gulam, kul samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, ucapkanlah bismillah ketika makan, dan makanlah yang dekat-dekat kamu, makanlah dengan tangan kamu, dan makanlah dengan dekat-dekat kamu. Ini panduan secara umum. Tapi apa yang kita makan? Kan nggak ada penjelasan. Ya. Lalu ini nanti masuk dalam ranah apa? Dalam ranah perbuatan Rasul ya. Saya nggak bosan-bosannya. Di antaranya perbuatan Rasul itu oleh para ulama usul fikih itu dibagi menjadi 5. 1. Perbuatan Rasul yang itu sebagai manusia biasa dan tidak ada kewajiban untuk harus mengikutinya.
Contohnya Rasul makan gandum, kita makan nasi. Maka kemudian jangan dikatakan yang tidak makan gandum nggak nyunah. Kemudian apalagi? Dulu Rasul itu nggak pernah minum minuman-minuman macam-macam sebagaimana kita ini, ya kan? Minuman bersoda yang kadar tertentu itu sampai sekarang kan masih dinyatakan aman dan halal. Bahkan yang beralkohol dalam jenis tertentu itu kan diperbolehkan. Maksud saya apa misalnya? Ada yang mengatakan alkohol tapi jenisnya ini ya. Itu apa? Misalnya kayak air tape itu. Badek ya. Ya kan? Itu kan masih halal, itu masih boleh. Ya kan? Rasul dulu minumannya itu susu kambing yang asli, bahkan nggak ada campuran macam-macam. Mungkin kalau kita sekarang ini nggak banyak yang orang yang mampu minumnya karena nggak terbiasa, menurut saya, karena nggak terbiasa. Di kita sekarang biasanya sudah diapakan? Paling sudah direbus pun kemudian dikasih rasa jahe biar tidak terlalu amis. Misalnya seperti itu. Rasul makanannya kurma. Maka hal-hal yang seperti itu perbuatan Rasul yang sifatnya manusia biasa, tidak ada kewajiban kita mesti harus mencocoki persisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan Rasul yang sifatnya adalah anjuran. Dianjurkan kita untuk mengikutinya. Contohnya, Rasul suka bergamis. Maka kita juga dianjurkan ada anjuran pula untuk bergamis. Tapi bukan sesuatu yang sifatnya sunnah muakkad, juga tidak. Itu. Ada tingkatan lebih di atasnya sedikit. Kemudian yang ketiga, perbuatan Rasul yang sifatnya penjelasan agama dan sangat ditekankan untuk diikuti. Rawatib 5 waktu, ya kan? Yang keempat, perbuatan Rasul yang sifatnya penjelasan agama wajib kita ikuti. Kalau enggak, justru kita berdosa atau ibadah kita enggak terima. Contohnya tadi itu, sallu kama ra'aytumuni usolli tadi itu. Bagaimana kita sholat mengikuti Rasul? Ada kewajiban sholat 5 waktu. Kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Ini wajib kita ikuti. Perbuatan Rasul yang sifatnya penjelasan agama wajib untuk kita ikuti. Dan yang kelima, khusus untuk Rasul, jangan diikuti. Istri Rasul itu lebih dari 4. Ya Pak ya. Istri Rasul lebih dari 4, tapi khususon di Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku bagi umatnya. Rasul itu menikahi Zainab itu tidak ada saksi dari manusia, ya kecuali mereka berdua. Ini nggak boleh kita ikuti, ya kan? Itu hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu khusus untukmu, tidak berlaku untuk kaum mukmin yang lain. Ini harus diikuti kan, harus dipelajari seperti ini. Maka subhanallah, saya kadang-kadang ketika mendengar informasi ada seorang laki-laki muslim kok istrinya 10. Siapa? Dendoso.
memahaminya salah dalam memahami. Betul itu perbuatan Rasul, tapi tidak untuk diikuti oleh umatnya. Istri Rasul itu secara umum semuanya berapa? 11 ya. Tapi kemudian yang pada saat yang bersamaan, maksud saya semua sah menjadi istri Rasul saat yang bersamaan itu 9. Terus dihitung-hitung sendiri, ya pas berarti. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i mathna. Langsung kan 2 kan? Wa thulatha, oh tambah 3. Oh, 5 loh. 2 dan 3. Dan itu kan artinya tambah. Masna wa thulatha, wa ruba tambah 4. 1 2 3 4 pasongo. Tapi kalau tidak mampu cukup 1. 2 dan 3 dan 4, 9 itu. Tapi kalau tidak mampu 1 aja. Berarti beristri lebih daripada 4, jangan-jangan memahami ayat yang salah, dan jangan-jangan pula memahami perbuatan Rasul yang khusus untuk beliau tadi itu diambil untuk dirinya juga. Yang istrinya 1 itu nggak nyunah, maka istrinya harus lebih daripada salah 1. Misalnya seperti itu kan salah paham, salah dalam memahami dalil. Oleh karena itu saya kembalikan ke sini, jamaah rahimakumullah, apa-apa yang Rasul tinggalkan, maksudnya tidak komentari, dalam hal ini boleh begitu, itu sebenarnya lebih banyak daripada yang Rasul larang. Karena itu ketika mengungkapkan larangan tidak ada mastata'tum, tapi ketika mengungkapkan perintah fattaqullaha mastata'tum, atau wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis tersebut di atas juga terdapat kemakruhan banyak bertanya tanpa ada perlunya. Banyak tanya tanpa ada perlu. Ya kalau bertanya karena ada perlunya ya itu masyru'. Ya masyru'. Tapi kalau kemudian banyak tanya tanpa diperlukan ilmunya, maka juga boleh. Dan hal ini juga seimbang dengan menjawab atau memberikan penjelasan. Dalam kaidah ushul fikih dikatakan begini, ta'akhurul bayan an hajatihi makruh atau karahah. Mengakhirkan bayan, mengakhirkan penjelasan ketika diperlukan itu tidak disukai. Walaupun dari sisi tinjauan tertentu akan ditimbang. Karena saya sendiri juga mengalami hal yang serupa, Pak ya. Contoh misalnya ada pelaksanaan sesuatu yang tidak pas, dan secara ilmu saya tahu ini kurang pas. Secara ilmu saya tahu itu kurang pas, tapi munasib enggak dijelaskan saat itu, jangan-jangan tambah enggak bagus. Nah, ini kan sebenarnya ada 2 hal ya di situ sih. Ta'akhurul bayan itu saat itu sebenarnya diperlukan untuk dijelaskan, tapi apakah dijelaskan saat itu dari sisi yang lain itu cocok? Kadang-kadang melihatnya banyak sisi. Ini kadang-kadang begitu Pak ya, orang yang ya saya kadang-kadang menukil juga dari ungkapan Gus Bahak juga ya di antaranya ya. Orang tuh kalau ngerti itu kan pertimbangannya kan banyak. Tapi kalau nggak ngerti terabas saja. Soalnya ngerti masalah Pak, jadi gelisah dia ya. Ya karena tahu. Ya itulah kadang-kadang satu sisi di antara konsekuensi orang berilmu itu kan diantaranya begitu, ngerti ini salah tapi menjadikan
nggak nyaman, tapi kalau diingatkan saat itu malah tambah berabe. Ini kan pertimbangan tersendiri. Ya kecuali situasi dia di tempat itu betul-betul mempunyai atau diukur ya, merantasi keadaan. Siapa contohnya? Model kayak Abu Bakar, Umar bin Khattab sing wis ngamuk-ngamuk, ngacung nih pedang, sopo sing ngomong Muhammad mati tak penggal ya. Nah, siapa yang berani nantang Umar kayak gitu tuh? Abu Bakar tenang aja. Afa imata au kutila in qala aqabikum, apa jika kamu katakan Muhammad itu mati atau terbunuh di medan perang, kemudian kamu akan berbalik menjadi kafir lagi? Umar kayak baru ngerti atau baru dengar ayat itu saat itu katanya. Langsung sendi-sendinya itu kalau lemes, pedangnya jatuh katanya. Ya karena apa? Kewibawaan Abu Bakar di atas kewibawaan Umar. Coba yang lain dibabat tenan oleh Umar mungkin ya. Maka dalam hal seperti ini kadang-kadang kita juga harus melihat keadaan ya. Kalau memang seseorang itu punya wibawa atau mampu mengatasi keadaan di situ dan diperhitungkan itu dia itu lebih kondusif begitu, ya silakan. Tapi kalau ternyata tidak, hanya menambah suasana tidak kondusif, mungkin dia akan bagusnya dia pending terlebih dahulu. Maka ahsannya itu dalam hal-hal tertentu memang ada kajian-kajian khusus. Nah ini kan yang seperti ini kadang-kadang memang harus diperlukan ya. Contohnya apa sih? Contohnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang perawatan jenazah, ya kan? Kadang-kadang terjadi variasi-variasi. Kemudian juga misalnya dalam hal apa? Dalam hal misalnya pembagian waris. Di situ ya. Jamaah rahimakumullah. Saya kembalikan ke sini. Imam Malik rahimahullah berkata, membantah dan berdebat dapat menghilangkan cahaya ilmu dari hati seseorang. Membantah dan berdebat dapat menghilangkan cahaya ilmu dari hati seseorang. Karena ketika seseorang itu dalam keadaan tidak bisa diatasi emosinya, diberi ilmu itu nggak masuk. Kisah yang kemarin sudah pernah saya sampaikan kan, ketika M. Nasir memaknai hikmah di dalam dakwah, satu di antaranya adalah ada dua arti besar di sana. Pertama mengerti golongan, dan kemudian kedua ngerti kapan bicara, kapan diam. Untuk yang kedua, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan sanak famili, mengumpulkan makan kan, apa yang terjadi? Abu Jahal langsung angkat bicara, bla 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 bla, bahkan marah-marah begitu. Rasul diam sama sekali, nggak nanggepin sama sekali. Padahal Rasul yang nyiapin makanan untuk makan. Maksud Rasul untuk menyampaikan dakwah bahwasanya dirinya Rasul, mendakwahkan apa yang barusan turun kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pertama sama sekali Rasul nggak bincang. Setelah itu diulangi beberapa hari kemudian, Rasul ngundang makan lagi, tapi saat itu Rasulullah nggak beri kesempatan kepada orang lain bicara. Langsung setelah itu Rasul angkat bicara. Karena apa? Ketika orang sedang marah-marah seperti itu, ilmu itu tidak akan bisa nembus. Karena apa? Hatinya sudah tertutup. Hatinya tertutup, sehingga Rasul menahan diri untuk tidak bicara terlebih dahulu. Maka kembali kita lihat ungkapan Imam Malik di sini, membantah dan berdebat dapat menghilangkan cahaya ilmu dari hati seseorang. Dalam sebagian asar disebutkan
Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah membukakan baginya pintu ilmu dan menutup darinya pintu berdebat. Dan apabila Allah menghendaki buruk pada seorang hamba, maka Allah membukakan baginya pintu berdebat dan menutup darinya pintu ilmu. Ini asar ya. Kalau hadisnya kan jelas diungkapkan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada orang itu, maka Allah akan memahamkan dia kepada ad-din. Dan ini secara maknawi sama ya. Jadi antara asar dan hadis tadi itu sama. Oh ya sedikit, apa sih bedanya asar dengan hadis? Kalau asar itu qaul para sahabat, atau qaul para tabi'in, atau qaul para itba'ut tabi'in. Tapi kalau hadis secara khusus perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti di dalam pembahasan yang lain antara asar dan hadis itu dinyatakan sama. Tapi kalau dibedakan seperti tadi itu. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang berikutnya, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang mengesankan sekali, membuat hati gemetar dan air mata pun bercucuran. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat itu adalah nasihat seseorang yang hendak berpisah. Oleh karena itu berilah wasiat kepada kami semua. Beliau pun bersabda, saya wasiatkan kepada kalian semua agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh, meskipun yang memerintah kalian semua adalah seorang budak Habsyi. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup, maka ia akan melihat berbagai perselisihan yang banyak sekali. Oleh karena itu hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang memperoleh petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Jauhilah melakukan perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Abu Dawud nomor 4607, Tirmidzi nomor 2678. Disahihkan oleh Albani dalam kitab Shahihul Jami'. Jemaah rahimakumullah, hadis ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Juga dirangkaikan dengan peristiwa Haji Wada Rasul, di mana saat itu Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya, ya, khutbah ketika wukuf di Arafah, panjang lebar. Di antaranya terkait dengan masalah-masalah perikehidupan, dasar-dasar perikehidupan.
baik yang punya hubungan kepada Allah langsung vertikal ataupun hubungan horizontal di antara sama manusia. Satu di antaranya terkait dengan kehormatan Islam. Termasuk di antaranya adalah dikaitkan dengan kesempatan yang lain pesan terkait dengan as-sam'u wa ta'ah ini. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis tersebut di atas, seorang sahabat Najih Al-Irbad ini, Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah ini mewakili para sahabat untuk minta nasihat, wasiat. Di antaranya yang beliau sampaikan, dan ini merupakan hal yang penting banget, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan patuh. Ada dua hal di sini. Yang pertama, as-sam'u wa ta'ah terkait dengan imarah, terkait dengan kepemimpinan. Maka apabila seseorang, apalagi ini maksudnya nanti kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan ada dua hal ya yang perlu kita pahami juga bersama di sini. Ada al-jama'atu al-muslimin, ada jama'atul muslimin. Kalau disebut jama'atul muslimin, itu maknanya adalah secara keseluruhan umat Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah al-khalifah al-uzma, pemimpin tertinggi, al-khalifah al-uzma. Maka wajib mendengar dan patuh kepada khalifah al-uzma tadi itu sifatnya wajib. Sifatnya wajib, tidak boleh menyelisihi. Dan khalifah al-uzma sekarang ini jamaah Rasulullah itu pasti tidak ada. Apa kita mau mengatakan Raja Saudi itu khalifah al-uzma? Iya bukan? Bukan. Ya kecuali kemarin ya, siapa tuh? Siapa? Abu Bakar al-Baghdadi yang dibaiat oleh orang-orang ISIS itu kan sembrono banget itu ya. Nggak ada sekarang ini. Kata Khilafatul Muslimin yang pusatnya di Teluk itu organisasi. Walaupun namanya Khilafatul Muslimin, tapi hakikatnya, maknanya itu masih al-jamaah min ba'dil muslimin, sekumpulan dari sebagian kaum muslimin yang ada pimpinannya. Nggak beda dengan Muhammadiyah, NU, Persis, Dewan Dakwah. Malah Dewan Dakwah sebenarnya masih yayasan aja ya. Yayasan itu sebenarnya. Ini yang ormas ya, yang ormas. Yang orpolnya PDIP, Golkar, dan yang lain-lain seperti kenangan itu. Itu organisasi. Katakanlah yang kemudian afiliasi kepada kaum muslimin lah, kepada Islam, Muhammadiyah, WNU misalnya seperti itu. Kewajiban as-sam'u wa ta'ah kepada pimpinan organisasi seperti itu terbatas. Iya, hanya pada anggota organisasi itu sendiri. Itu pun derajatnya tidak sampai kepada derajat ulil amri. Orang NU nggak wajib taat kepada titah pimpinan Muhammadiyah. Begitu pula sebaliknya. Begitu. Tapi kalau sudah namanya al-khalifah al-uzma, institusi yang nanti disebut dengan institusi khilafah, itu nggak boleh menyelisih. As-sam'u wa ta'ahnya wajib. Itu. Ini yang pertama. Nah yang kedua, as-sam'u wa ta'ah apa? Kepada al-haq, kepada kebenaran. Nah kalau yang ini umum, ukurannya kebenaran.
mendengar dan patuh kepada kebenaran siapapun yang menyampaikan. Gitu loh. Ukurannya al-haq. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, la ta'rifil haqqa birijal. Jangan kamu ukur kebenaran itu karena orang. Tapi apa? Ta'rifil haqqa ta'rif alahu. Kamu kenali kebenaran itu yang mana, baru kamu akan melihat siapa pembela-bela kebenaran itu. Jadi kalau ungkapan yang pertama itu la ta'rifil haqqa birijal, jangan kamu kenali kebenaran itu karena orang, itu ukurannya ini orang masalahnya. Kalau datangnya dari bapak ini benar, ukurannya pokoknya bapak ini ngomong. Nah ini taklid bagi orang awam mungkin masih ada membolehkan gitu. Ya orang awam kan nggak ngerti ilmu, ngertinya sosok, iya kan? Itu orang awam. Kalau orang awam betul sifat taklidnya memang seperti itu. Tapi orang yang berilmu nggak boleh. Iya. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan patuh kepada kebenaran siapapun yang menyampaikan. Jangan kemudian kebenaran, karena kebenaran itu yang menyampaikan ya mungkin apalagi anak kecil yang belum ngerti sebenarnya, tapi hanya karena tahu kebiasaan di TPA-nya misalnya gitu. Di TPA oleh bunda TPA atau PAUD dikatakan, nah kalau makan itu pakai tangan kanan karena Rasul merintahkan pakai tangan kanan. Suatu saat ada orang dewasa pakai tangan kiri, yang namanya kecil, om dosa om, nggak boleh makan pakai tangan kiri om. Atau bapaknya kali, pak bapak dosa loh makan pakai tangan kiri. Itu yang negur anaknya. Jangan kemudian, anak kecil itu apa kamu? Padahal hati kecilnya mengatakan malu jangan-jangan nih. Ini benar juga anakku ini sebenarnya. Allahu Akbar. As-sam'u wa ta'ah ilal haq. Patuh dan mendengar kepada kebenaran. Makanya as-sam'i wa ta'ati ya, usikum bitaqallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Ini sebuah ungkapan sebenarnya. Walaupun yang memerintahkan kalian itu seorang hamba Ethiopia atau hamba Habsyi, turunan apa ya? Ini sebenarnya Rasul tidak ras sih sebenarnya. Ini tidak ras, tapi apa? Mengungkapkan gitu loh ya. Karena yang ada saat itu di kalangan Quraisy saat itu rata-rata budak itu dari kalangan Persia, apa namanya? Afrika. Itu kalau nggak ngerti ujung pangkalnya dikatakan rasis kepada orang-orang asal Afrika nanti dibawa-bawa nanti kepada orang-orang Timor Leste atau orang-orang Papua nanti, karena nggak ngerti asal usulnya, nggak ngerti sebab ungkapan itu apa gitu. Ternyata Rasul mengatakan walaupun yang merintahkan kalian itu Abdul Habasyun, orang-orang Afrika itu kan hitam kulitnya, keriting rambutnya. Pokoknya kalau dibandingkan dengan orang-orang perwajahan atau postur orang-orang Timur Tengah turunan Quraisy, ya jauh betul. Tapi kalaupun yang merintahkan orang seperti itu, kalau benar as-sam'u wa ta'ah, wajib mendengar dan wajib patuh. Wa innahu man ya'is minkum. Nah ini berikutnya Rasul memberikan prediksi. Nanti akan ada banyak sekali perselisihan. Ternyata benar Pak ya. Ini salah satu di antara mukjizat Rasul itu begitu itu ya. Kalau terjadi seperti itu bagaimana? Kuncinya fa'alaikum bisunnati. Pegang teguh sunnahku. Wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dalam hadis yang lain kata-kata min ba'di ya. Dan sunnah khulafair rasyidin sudahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat itu.
ungkapannya apa? Gigit dengan gigi geraham, bukan hanya gigi seri. Kalau gigi seri mudah ucul, tapi gigit dengan gigi geraham. Ini ungkapan juga sebenarnya ya. Pegang teguh itu, jangan gini lepaskan. Makanya, tapi sisi lain orang yang memegang teguh sunnah itu seperti apa? Qabidul jamr, orang yang menggenggam bara. Mau geni, nggak dipegang. Ini ajaran, dipegang berat sekali, diungkapkan seperti apa? Memegang bara api. Dan itu ternyata zaman Imam Ahmad itu terjadi kan, beliau mengalami kan masa ketika pemahaman umum nasional, pemahaman resmi kerajaan atau kesultanan itu adalah Al-Quran itu makhluk, tetapi itu menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran bukan makhluk. Imam Ahmad akhirnya dipenjara, dibukuli, dicambuk, sampai bahkan tiga khalifah. Itu. Dan diakhiri dengan apa? Jauhilah perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya semua bid'ah adalah sesat. Atau bid'ahnya dalam arti istilah ya, bukan arti bahasa. Bid'ah dalam arti istilah itu apa? Perkara-perkara baru nyangkut masalah agama. Itu bid'ah dalam arti istilah. Kalau bid'ah dalam arti bahasa, ini bid'ah Pak. Nggak pernah ada gelas pada masa Rasul model begini ini, dari plastik itu model kayak gini nggak ada ya. Terus kemudian mikrofon begini juga sama, perkara bid'ah ini. Masjid kita berkeramik ini bid'ah ini, tapi tidak ada urusannya dengan urusan agama, ya kan? Apa suara kita disambung pakai loudspeaker di atas, itu bid'ah dari sisi bahasa itu. Wong dulu Bilal untuk mendapatkan suara biar penyebar naik ke tempat yang tinggi kok. Zaman dulu menara, kalau azan naik menara. Sekarang yang diangkat alatnya, orangnya di bawah. Itu bid'ah semua itu Pak. Bid'ah dari sisi bahasa, tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Beda kemudian kalau kemudian azannya diganti, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu bid'ah, itu mengganti lafaz azan. Sholat subuh 4 rakaat itu bid'ah. Tapi kalau sholat pakai ambal begini ini, alasnya masjidnya di keramik, diperbagus begini ini, itu bukan bid'ah dari sisi bahasa istilah. Baik, jamaah rahimakumullah, ini yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan yang benar dari Allah SWT. Masih ada 5 menit, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan Pak sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Benar Pak, itu salah satu di antara apa ya namanya, misdakul atau pembenar ya, misdak, bukti dari benarnya Rasul ya. Misdakun min sidqir Rasul, di antaranya adalah ini terjadinya perselisihan
bahkan pemutar balikan ilmu, yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap hal-hal yang bid'ah begitu. Walaupun ini kecuali hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah Pak ya. Kalau hal yang sifatnya ijtihadiyah itu kita nggak boleh mencap begitu itu. Tapi kalau yang sesuatu yang betul-betul sudah yang betul-betul sudah final atau pasti atau dalilnya sorih tapi dianggap itu sesuatu yang menyelisih sunnah, inilah salah satu di antara bukti benarnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW tersebut di atas. Maka ketika terjadi perselisihan yang sifatnya itu bukan lagi ijtihadiyah, maka rujuknya dikembalikan kepada kaidah umum Al-Quran, farudduhu ilallahi wa rasulihi. Dan kemudian kalau emang tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa mengkanter, maka salah satu di antara sikapnya apa? Udah diam. Maka disitulah salah satu di antara puncak-puncak fitnah itu di antara begitu itu Pak. Ya, maka tingkatan-tingkatan fitnah itu ada macam-macam. Satu di antaranya adalah fitnatul ilm. Ya, hilangnya ilmu, menyebarnya syubhat dan bid'ah, syubhat dan syahwat. Maaf, gitu ya. Salah satu di antaranya apa? Menyebarnya syubhat. Ketika diungkapkan atau ketika dijelaskan hal yang benar, maka menjadi hal yang sifatnya tidak baik atau bahkan membahayakan, maka bisa jadi pada saat seperti itulah diam itu menjadi pilihan. Dan itu salah satu di antara fitnah. Maka orang-orang yang diselamatkan dari fitnah syubhat dan fitnah kebodohan itulah yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang hal ini satu dengan yang lain, orang satu dengan lain beda-beda. Masa satu dengan masa berikutnya atau masa yang lain juga beda. Karena itu jemaah rahimakumullah, salah satu di antara doa kita agar kita dihindarkan dari fitnah syubhat ini tadi. Salah satu di antaranya adalah kemantapan hati dan terangnya ilmu. Terus sikap kita bagaimana? Ya sikap kita ya tadi itu saya kembalikan kepada keadaan. Kalau memang kita mempunyai kewibawaan yang bisa lebih baik, kewibawaan sarajah dan kewibawaan ilmu, maka kita akan sampaikan dengan apa adanya. Tapi kalau ternyata kita lemah dari sisi itu, maka salah satu di antaranya tadi itu bisa jadi kita pada saat-saat tertentu itu memang menjadi orang-orang yang adhaful iman gitu loh. Pada saat-saat tertentu kita menjadi orang-orang yang adhaful iman, mau mengubah kemungkaran secara kebijakan atau tangan atau kekuasaan kita nggak punya, secara lisan sudah keluh misalnya, atau bahkan kalau kita sampaikan sudah berkali-kali kita sampaikan pula, bahkan mungkin saja sama tingkat membahayakan lebih besar misalnya seperti itu, maka pada tingkat tertentu tidak menutup kemungkinan bisa jadi kita mungkin pada saat-saat seperti itu menjadi orang-orang yang masuk kategori seperti dhaiful iman, nggak bisa ngomong. Dan itu memang bagian dari fitnah. Tetapi dalam yang lain kan ada diungkapkan oleh para ulama yang lain, ketika terjadi seperti itu salah satu di antara sikap yang paling baik itu apa? Uzlah. Tapi kan nggak mudah-mudah kita aku tak uzlah, kan nggak gitu Pak ya. Apa tuh uzlah itu? Uzlah itu mengasingkan diri. Ketika fitnah yang lebih besar itu nggak bisa kita antisipasi, bahkan ahli al-haq itu mungkin lemah atau kalah dibanding ahli batil, pada saat itu uzlah itu bisa jadi satu pilihan. Kita nggak ingin mendapatkan situasi yang seperti itu. Nonton Pak Ki. Baik, Allah misawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Oh ya, ada tambahan dikit. Tentunya kita juga tidak boleh berpangku tangan. Tetap sifat air itu apa?
sifat air itu mencari celah keluar, gitu. Itu sifat air itu begitu itu. Makanya salah satu di antara hal yang diwariskan oleh Rasul, dilanjutkan oleh para sahabat dan para pejuang Islam itu apa? Nggak mau diem. Nggak mau diem ketika mendapatkan himpitan-himpitan kebatilan. Akan menyuarakan kebenaran, walaupun mungkin dengan cara yang sangat seminimal mungkin atau sangat selemah mungkin, tetap akan berupaya. Ya tadi itu, air itu akan tetap mencari jalan keluar. Lama-lama batu itu juga akan pecah. Wah, bisa iktibar yang saya sampaikan ini sebenarnya cukup luas dan juga tidak semudah diucapkan begini ini. Tantangannya juga cukup berat, konsekuensi kesabarannya juga luar biasa, bahkan bisa jadi nyawa taruhannya, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.